Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara, pemazmur berkata, Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan, pertolongan dalam kesesakan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang Maria bagi Tuhan kita, sebab Dialah sumber kemenangan kita. Saudara bisa lihat kanan kiri saudara, berikan senyuman yang terbaik. Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyertai hidup kita. Haleluya. Mari saudara goyangkan badanmu saudara, bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, tak usah ku takut. Sama-sama saudara, Allah amin. Oh kami rasakan Tuhan, tak usah ku bimbang. Katakan ada Yesus. Oh terima kasih Tuhan, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Mari sama-sama, tak usah ku cemas. Dia
berkatnya melimpah. Elsa, mari sekali lagi jemaat Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai-mu, Dia Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari terima berkatnya pagi ini. Mari terima mujizatnya pagi ini. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Sekali lagi katakan. Dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. El Di tengah kesulitan yang sedang terjadi Tuhan, tema yang Kau berikan bagi gereja kami, mujizat besar itu tetap terjadi Tuhan. Kau lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kami. Kau lebih besar dari setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berbahagia, yakin tangguh. Mari gereja Tuhan. Yesus abadi, kepunyaanku. Thank you Jesus. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kembali katakan, ku berbahagia, yakin aku. Mari panggil namanya, Yesus abadi, kepunyaanku. Terima kasih Tuhan. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari bersama-sama saudaraku. Aku bernyanyi bahagia. Shiki pataka bahana lamaya lalamo. Aku bernyanyi bahagia. Haleluya. Memuji Yesus selamanya. Mari kembali katakan, ku berbahagia, yakin. Oh, iman kami kepadamu Tuhan, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Yes. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, oh,
great. Betapa besar Tuhan yang kami sembah. Betapa besar Tuhan yang kami puja. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami masih boleh beribadah pagi hari ini. Amin. Bapak, ini sebuah anugerah yang indah kalau kami masih boleh Amin. berkumpul pagi hari ini. Nikmati karyamu, menikmati Amin. anugerahmu sampai pagi Amin. hari ini. Bapak, sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Bapak. Amin. Tegur kami, ingatkan kami selalu Bapak. Biar kami selalu berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Kami siap Haleluya. Bapak mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Haleluya. Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Yang di rumah juga apa kabar? Saya berdoa, saya berharap semua baik dan sehat-sehat saja. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Jadilah seperti yang saudara katakan. Puji Tuhan, kita hari ini akan diberkati firman Allah. Terlebih dahulu kita akan buka dari surat Kolose. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose, ada satu hal yang diingatkan melalui apa yang terdapat di dalam satu Kolose pasal 1 ayat 16. Saya mengangkat tema pada hari ini yaitu jangan menjauh dari tujuan Allah. Berapa banyak kok yang percaya dalam setiap kehidupan kita itu ada tujuan Allah. Amin saudara. Ya, hidup ini ada tujuan Allah. Setiap kita orang yang percaya, Tuhan itu punya tujuan atas hidup kita. Mari kita lihat dari Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Mari yang Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, ayat ini dengan jelas bisa kita tangkap sebuah pesan penting yang harus kita ingat dan kita perhatikan, dan tentunya harus kita pahami dengan benar bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, saya ulangi dari dari kalimat awal, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu.
baik yang di surga, yang di bumi, dan seterusnya. Dan saya mau ajak saudaraku, hari ini kita menggarisbawahi kalimat yang terakhir, yaitu segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Segala sesuatu ini tentunya saudara dan saya itu termasuk di dalamnya. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya boleh sederhanakan, ya, dan itu bisa biarlah menjadi berkat buat kita, peringatan buat kita, dan selalu kita ingat kalimat segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang saya katakan tadi, di dalamnya termasuk saudara dan saya. Karena itu, saudaraku, bagi saya hal ini saya katakan terhadap diri saya untuk mengingat bahwa aku ada diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini penting, saudara. Supaya apa? Kita tidak menjauh dari tujuan Allah. Saudara, bagaimana jadinya kalau hidup ini yang sudah diciptakan sebagaimana adanya menjauh dari tujuan Allah, melenceng dari tujuan Allah. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tidak memungkiri kenyataan bahwa ada salah satu penyebab yang membuat seseorang bisa menjauh dari tujuan Allah. Karena itu pentingnya kita memahami tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Kita yang sudah diciptakan di dalam Dia. Ada 2 ayat sebetulnya yang menegaskan itu. Yang satu ada di Yesaya 43 ayat yang ke-7. Segala semua yang diciptakan di dalam namanya yaitu untuk kemuliaannya. Saudara, pernah kita menyadari dan kita ingat bahwa engkau dan aku ada itu untuk tujuan Allah. Engkau dan aku ada itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara dan saya itu yang sudah ada di dalam Yesus. Saudara itu bukan orang sembarangan, saudara. Karena engkau dan aku ada itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita perlu ingat hal ini. Kita perlu mengerti hal ini. Supaya apa? Kita tidak menjauh dari tujuan Allah. Dalam hidup kita ada tujuan yang mulia. Tujuan Allah atas setiap pribadi, lepas pribadi. Namun, ada satu penyebab. Salah satu penyebab. Dan ini saudaraku yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang membuat seseorang bisa menjauh dari tujuan Allah. Yaitu seringkali orang itu sulit untuk meninggalkan zona nyaman atau comfort zone. Tentunya saudara tidak asing dengan istilah ini. Zona nyaman. Bapak Ibu kasih Tuhan, zona nyaman adalah sebuah wilayah. Ya, zona nyaman adalah wilayah di mana seseorang merasa aman dan nyaman di sana. Dan mungkin tanpa disadari ketika merasa aman dan nyaman, tidak ada gangguan, tidak ada persoalan, semuanya baik-baik saja. Tanpa disadari hal itu saudaraku membuat kita menjauh dari tujuan Allah. Kita sedang bergeser dari tujuan Allah. Dan itu saudara kita akan lihat hari ini. Dari salah satu hamba Allah, seseorang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidupnya untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita tentunya kenal kisah tentang Musa. Bagaimana dia dilahirkan dan di mana dia dilahirkan dan apa yang dia hadapi. Di mana 40 tahun saudara Musa ada di istana Mesir. Ketika dia lahir, dan saat itu ada satu ketetapan yang dikeluarkan oleh Fir'aun bahwa semua bayi-bayi orang Yahudi atau orang Israel harus dibunuh. Dan saudara, terjadi tangisan yang luar biasa di antara orang Israel. Tapi ada satu bayi yang dengan cara Tuhan yang luar biasa, bagaimana dia diambil oleh kakaknya ketika lahir dan dimasukkan ke dalam keranjang. Dan ditaruh di sungai Nil dan ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan kemudian diangkat menjadi anak.
40 tahun Musa ada di istana. 40 tahun Musa terbentuk menjadi apa saudara, anaknya raja itu. Dia pangeran. Segala sesuatunya baik, segala sesuatunya nyaman di sana. Tetapi darah yang mengalir, dia adalah orang Yahudi. Dan ketika dia melihat salah satu dari orang Yahudi yang saat itu sedang menghadapi persoalan, ya, dan dipukuli oleh orang Mesir. Dan dia sebagai orang yang sudah terlatih, saudara, dia membela orang Israel. Dan orang Mesir itu dipukul dan mati. Kemudian dia kubur di bawah pasir. Tetapi banyak orang yang ketahuan. Ada yang ketahuan sehingga tersiarlah kabar itu di seluruh Mesir. Membuat Musa akhirnya lari. Larilah dia ke Midian. Dan puji Tuhan, di sana ditemukan dia ketemu dengan Yitro yang akhirnya menjadi mertuanya. Dan 40 tahun, saudara, Musa mengembalakan domba. Dan itu dari hari ke hari yang dialami oleh Musa, yang dikerjakan oleh Musa. Dan tanpa disadari, saudara yang kasih Tuhan, Musa merasakan itu zona nyaman. Di tempat itu dia merasakan tidak lagi ketakutan. Di tempat itu dia merasakan tidak ada banyak hal yang membuat dia menghadapi banyak masalah. Dibandingkan dengan waktu dia ada di Mesir. Dan saudara, ketika dia ada di zona nyaman itu, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Musa. Yuk kita baca dulu. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, kenapa merasa aman dan nyaman? Di zona nyaman adalah wilayah di mana seseorang merasa aman dan nyaman. Kenapa? Karena tidak ada ketakutan. Di sana tidak ada kegelisahan, tidak ada hal yang harus dikerjakan secara tiba-tiba mendadak, dan itu mengusik rasa nyaman dan amannya. Saudara, itulah yang membuat Musa sempat berbantah-bantahan dengan Tuhan. Musa sempat menolak apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila zona nyaman itu berubah sedikit, zona nyaman itu terusik, maka kehidupan kita menjadi merasa tidak aman. Maka kehidupan kita merasa tidak nyaman. Saudara, semua orang sedang bekerja, dia lagi menikmati pekerjaannya. Ya, dia bekerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba dapat surat tugas dari pimpinannya. Mulai hari ini, tanggal ini, bulan ini, saudara nama ini akan dipindah tugaskan ke sebuah kota lain. Wah saudara, karena sudah nyaman di tempat itu, seringkali orang merasa tidak nyaman. Karena apa? Harus masuki daerah yang baru, sebuah wilayah yang baru. Apalagi kalau jabatannya diganti. Kalau naik jabatan gak apa-apa gitu. Ya. Seringkali orang ketika sudah merasakan tempat yang aman dan nyaman, dan diusik sedikit, dia kehilangan rasa nyaman itu. Dan itu yang dialami oleh Musa. 40 tahun dia ada di Mesir, dan 40 tahun. Waktu dia ada di Mesir, dia tahu betapa menderitanya bangsa Israel di Mesir.
Membuat dia bertindak dan akhirnya ketahuan membuat dia harus melarikan diri ke Midian. Dan ternyata 40 tahun ini membuat dia merasakan nyaman di sana. Padahal tujuan Allah kepada Musa bukan dia berakhir mengembalakan kambing domba yang ada di Midian. Allah punya tujuan yang luar biasa atas Musa untuk memimpin bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Berapa banyak engkau yang percaya tujuan Allah atas hidup saudara lebih besar dari apa yang saudara alami saat ini. Allah punya tujuan yang dahsyat dan luar biasa atas hidup saudara saya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan yang hebat dan luar biasa. Musa jadi lupa. Musa jadi tidak ingat dengan tujuan Allah atas hidupnya. Musa lupa bagaimana dia lahir dan saat itu oleh kakaknya dia dimasukkan ke dalam keranjang dan kemudian ditaruh di Sungai Nil dan mengikuti aliran Sungai Nil itu dan oleh kemurahan Tuhan dia diselamatkan. Sementara ribuan bayi yang ada di Mesir saat itu, bayi-bayi orang Yahudi, orang-orang Israel, banyak yang mati. Terjadi ratap tangis yang luar biasa. Tapi bayi Musa diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Siapa yang sangka, siapa yang kira, akhirnya dia bisa sampai di tangan putri Fir'aun. Musa tidak ingat lagi. Musa lupa bahwa Tuhan sudah nyatakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Setelah 40 tahun sejak Musa lahir di Mesir, dia ada di Midian. Musa menjadi gembala dan dia sudah merasa nyaman dengan apa yang sedang dikerjakannya sehari-hari. Musa sedang ada di zona nyaman. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada Musa. Musa seolah-olah terusik zona nyamannya. Itu yang membuat Musa berbantah-bantah dengan Tuhan. Musa sempat menolak. Ya. Saya bacakan saudaraku dalam Keluaran pasal yang ke-3 tadi. Ya. Tadi sudah kita baca di yang pertama Musa sempat berbantah dengan Tuhan. Saya ulangi ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Saudara perhatikan, ayat 13. Musa masih berbantah lagi. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan menjawab lagi, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, zona nyaman memang tempat yang menyenangkan. Zona nyaman itu memang tempat yang mengasihkan. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus hati-hati dengan zona nyaman itu. Karena tempat itu bisa menjadikan tempat kematian iman kita. Tempat itu bisa membuat kita menjauh dari tujuan Allah. Ada bahaya di zona nyaman. Apa bahayanya? Di zona nyaman akan membuat kita menjauh dari tujuan Allah. Kenapa? Karena kita tidak peka lagi dengan apa kehendak Allah. Kehendak Allah atas Musa, bagaimana dia dilahirkan di tengah-tengah ribuan bayi yang akhirnya harus mati, sementara dia diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Dan dia dibesarkan di Mesir. Tapi ketika dia diizinkan ada di padang gurun di Midian, saudara, ada tujuan Allah. Tapi karena Musa sudah merasa nyaman di sana,
sudah merasa aman di sana. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan berfirman, ketika diingatkan oleh Tuhan, agak terusik. Musa menolak, Musa berbantah dengan berbagai macam alasan. Dan saudara, ada bahaya di sana. Musa menjadi tidak peka lagi. Musa tidak ada connect lagi dengan Tuhan. Sehingga dia tidak ingat lagi. Saudaraku, ada kehendak Allah, ada tujuan Allah yang lebih besar atas hidup Musa. Musa lupakan untuk apa dia diciptakan Tuhan. Dan dia hadir di dunia ini. Musa betul-betul lupa tujuan Allah atas hidupnya. Karena dia ada di zona nyaman. Untuk apa dia diselamatkan? Dari sekian ribu bayi yang harus mati saat itu. Untuk apa tujuan hidupnya? Musa lupa kenapa dia lolos dari kematian yang terjadi saat itu. Tuhan punya tujuan yang besar atas kehidupan Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati dengan zona nyaman. Semua orang, saudaraku, sedang membangun hidup. Kalau bisa memang, ya saudaraku, sesuatu yang lazim mungkin. Membangun hidup dalam zona yang nyaman. Hidup ini kan pinginnya nyaman, enak. Tapi saudara, kita harus mengerti melalui firman Allah hari ini. Bahwa di setiap kehidupan kita ada tujuan Allah. Bisa katakan amin saudara. Kita harus berhati-hati kalau semua berjalan dengan baik. Semua berjalan nyaman dan aman. Tapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Saudara, seringkali Tuhan mau kita menyelesaikan apa tujuan Allah atas hidup kita. Itulah yang dialami oleh Musa. Nah saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose saat itu. Bahwa mereka boleh ada sebagaimana mereka ada. Mereka diciptakan oleh Dia dan untuk kemuliaan Allah. Saya ulangi tadi, segala sesuatu itu termasuk saudara dan saya, kita. Kita harus ingat terus ayat ini. Kita harus terus katakan ayat ini setiap waktu, setiap saat. Supaya kita ingat, dimanapun kita berada saat ini, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi kalaupun Tuhan izinkan sesuatu untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, kita tidak gadoli seperti Musa. Percayalah, jangan takut di mana kau berada. Kalau Tuhan beserta kita, kita pasti lakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini zona nyaman kita terusik semua. Ya semuanya serba terbatas, tapi tidak pernah menghalangi kita. Kita hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Di mana saudara dan saya berada, ingat baik-baik saudara. Ada tujuan Allah yang mulia atas kehidupan kita. Mengapa begitu penting? Kita harus mengingat hal ini saudara. Bila hal ini selalu kita katakan dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar dan mengerti. Kita ingat terus bahwa kita hidup diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kenapa begitu pentingnya? Kita mengingat terus akan hal ini. Saudara kasih Tuhan, saya menganalogikan hal ini seperti ini untuk mempermudah kita mengerti. Seandainya kita lahir di sini, ya saya lahir di sini. Kemudian titik tujuan Allah atas hidup kita itu ada di sini. Ya. Jadi saya lahir di sini. Saya lahir dari kedua orang tua dan saya ada dan mulai bertumbuh dan mungkin ketika remaja perjalanan hidup saja di saat muda gagal, jatuh di dalam dosa. Ada hal yang di luar kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi ketika Tuhan ingatkan, dan itu saya alami. Saya berpikir dulu, toh saya sudah melayani, saya sudah punya pelayanan. Tapi saya juga bekerja. Satu saat
Tuhan usik zona nyaman saya. Alami sebuah kecelakaan dan diingatkan. Ya, sebelumnya sakit, diingatkan. Tuhan izinkan berapa hamba Tuhan untuk meneguhkan. Sudah Bro, ini waktunya untuk menyerahkan diri. Saudara diingatkan, tapi ketika sembuh balik lagi saudara. Dan sampai kecelakaan itu ya. Wah, di situ saya diingatkan oleh Tuhan ya, bahwa dalam hidup saya ada tujuan Allah. Nah saudara, dalam perjalanannya saya menyerahkan diri, akhirnya menjadi hamba Tuhan. Akhirnya masuk di dalam sekolah Alkitab. Dan saya terus berjalan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Tapi saudara, ketika saya berjalan menjadi seorang pendeta, bukan tidak mungkin saya sedang berjalan ke arah yang berbelok. Karena apa? Karena merasa nyaman. Wah, sudah jadi hamba Tuhan, sudah merasakan sesuatu yang enak. Saudaraku, banyak dielulukan, banyak dikenal orang. Kemudian saya merasa nyaman dengan popularitas saya. Saya merasa nyaman dengan dihormati oleh banyak orang. Akhirnya saudaraku, saya menjadi pendeta mungkin dengan motivasi yang salah. Dengan tujuan yang salah untuk menyati kepuasan diri. Untuk mencari kebanggaan diri. Saudaraku, yang tadinya tujuan Allah ada di sana. Sementara saya juga pendeta. Saya juga melayani. Tapi tujuannya sudah lain. Untuk kepuasan diri, kebanggaan diri. Supaya dihormati orang dan seterusnya. Saudara, kita masing-masing kan gak tahu sampai kapan umur kita. Ada banyak orang ketika puas di zona nyaman, dia berhenti di sini. Ketika Tuhan ingatkan untuk berbalik, enggak mau. Dan bahayanya, kalau terus mati, sedang berbelok di arah yang salah, apa yang terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dengan zona nyaman. Karena di dalam hidup kita ada tujuan Allah. Pernahkah kita bertanya, saat ini mungkin kok sedang bekerja, entah apa bidang usaha saudara, engkau sedang mengalami keberhasilan. Pernahkah kita connect dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kenapa usahaku berhasil? Ingat saudara, keberhasilan saudara Rael itu ada tujuan Allah. Kalau aku bekerja di pemerintahan, aku bekerja sebagai pegawai negeri, di bidang apapun. Mungkin kau juga yang masih sedang menyelesaikan kuliah. Dan kau yang mungkin sudah meraih gelar, saudara. Ingat, pernahkah kita bertanya, aku berhasil kemudian untuk apa keberhasilanku ini? Saudara, di setiap kehidupan kita ada tujuan Allah. Musa sempat lupa itu. Dia merasakan sudahlah cukup di sini enak, sudah cukup di sini nyaman, di sini sudah cukup. Setiap hari Musa hanya apa? Menghitung domba-domba. Oh besok, nah ini dia sedang mengandung. Sebentar lagi punya anak lagi. Oh tambah lagi dombanya. Wah dilihat di kandang ini, oh tambah lagi dombanya. Setiap hari hanya menghitung itu, menghitung itu. Wah otomatis untungnya banyak, aku punya lebih banyak lagi. Setiap hari hanya itu membuat dia nyaman. Padahal ada tujuan Allah yang lebih besar. Saudara, di era pandemi ini ada banyak orang yang terusik zona nyamannya. Semua, pendeta juga, semua hamba Tuhan, semua terusik zona nyamannya. Saudara, jangan pernah takut dan bimbang. Kalau kita berjalan dalam tujuan Allah, Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar buat setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa, selalu katakan, aku diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Aku ada untuk kemuliaan Tuhan. Brian, bosan enggak? Setiap minggu kejar tayang terus. Harus edit, harus ini dan itu. Sepertinya zona nyaman, terusik. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi di balik itu semua ada tujuan Allah yang mulia atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari, ya sekarang setiap hari, kan harus mempersiapkan renungan. Yang dulu mungkin ya 1 minggu dalam ibadah kan cuma minggu, kemudian ketemu Rebu. Ada zona nyaman. Tapi untuk itulah kita hidup, saya ada.
Kalau hanya untuk mencari kenyamanan, hanya untuk mencari berkat, mencari keuntungan, saya sedang berjalan di zona yang salah, jalan di jalur yang salah. Sama melayani, sama menyampaikan firman. Tapi bukan tujuan Allah itu. Tujuan Allah adalah aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena takut disalahkan orang. Bukan takut tidak enak nanti sama orang. Bukan itu. Tujuan Allah dimanapun saudara dan saya berada. Saya hamba Tuhan. Saudara sebagai pegawai. Saudara sebagai bisnismen. Saudara sebagai karyawan. Apapun yang saat ini Tuhan percayakan. Ingat baik-baik. Di mana kau berada. Ada tujuan Allah. Kalaupun Tuhan harus usik zona nyaman kita. Ayo sekarang harus begini. Aduh Tuhan sudah mau enak di sini kan enggak apa-apa Tuhan. Banyak orang jadi marah. Banyak orang menjadi tidak nyaman ketika zona nyamannya diusik. Ketika zona nyamannya diganggu seperti Musa, bantah-bantahan sama Tuhan. Saya dulu gak sempat bantah-bantahan. Istri saya pun tertahan 1 tahun saya di sini harus pulang pergi setelah saya ke Alkitab. Karena apa? Berpikir. Tapi ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita pada tujuan Allah, ada banyak perkara yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara, satu pintu tertutup, Tuhan sanggup membuka pintu yang lain. Asal kita berjalan dalam tujuan Allah. Nanti saudara pulang, bisa ambil ada koran Jawa Pos hari ini, mulai minggu ini, saudara. Di Jawa Pos ada kolom khusus renungan, ya. Oleh kau kuat, ya kita, ya saya untuk mengisi kolom rohani itu. Dan saya kutip satu firman Allah tentang pintu, ya, pintu yang terbuka. Dan saya angkat satu kesaksian, ya, dari seorang jemaat, ya, suatu yang mengalami, Tuhan, kok ini terjadi? Ya, dan kesaksian itu disampaikan kepada saya tidak mau sebut namanya kalau di koran, ya. Dan ternyata Tuhan buka jalan. Tahu-tahu Pak Petrus, saya kerjakan ini, waduh kok pesanannya meludak katanya. Saudara, kalau satu pintu tertutup, Tuhan sanggup buka pintu yang lain. Kalau kita berjalan dalam tujuan Allah, tetap sungguh-sungguh setia, apapun yang terjadi tidak bergeser. Tetap dalam tujuan Allah, sekalipun itu tidak nyaman, sekalipun itu berat. Tetapi saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Banyak orang sulit untuk tinggalkan zona nyamannya. Karena apa? Sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, saudara. Saya dulu juga berpikir begitu. Toh aku bekerja tapi aku juga melayani. Aku sudah punya pelayanan. Kenapa harus full time? Harus melepaskan semua. Aduh, nanti begini. Perhitungan pertimbangan saya. Dan saudara tahu, di era pandemi ini pun, secara manusia ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi ketika kami berjalan dalam kehendak Tuhan, yang bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, ada 2 jemaat yang mengatakan pada saya, yang satu mengatakan, Om, barangkali ada yang perlu dibantu. Khususnya juga buat hamba-hamba Tuhan, ya, yang di daerah kecil. Oh ya, nanti coba saya siapkan. Dan saya katakan, dan dia kirim uang sekian, dan saya belanjakan sembako. Secara manusia, saya juga hamba Tuhan, tidak ada kebaktian, kan butuh, saudara. Kan perlu. Bisa saja itu saya ambil. Saya sama istri, kami bagikan. Sebagian untuk jemaat yang betul-betul minus, yang betul-betul perlu dibantu, dan kami bagikan ke beberapa hamba Tuhan di pedesaan, sampai ke Kediri. Gak lama kemudian berapa minggu, datang lagi saudara. Tiba-tiba di-drop, dikirim ke rumah. Ya, sembako. Secara manusia, aku juga butuh ini. Aku perlu ini. Tapi saudara kasih Tuhan. Tuhan izinkan. Saya dipercayakan untuk membagikan hal itu. Dan ketika kami bagikan, secara manusia, kami butuh, kami kuat. Tapi saudara, ingin saya sampaikan kepada saudara. Mulai dari awal pandemi sampai hari ini,
Saya belum pernah beli beras, saudara. Tuhan selalu kirim beras. Tapi saya bukan ambil dari bagian itu. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Karena setiap hari ada berapa orang yang harus saya siapkan. Ya, saya kadang-kadang juga, selalu kalau pagi habis antar ke pasar, dia langsung ke dapur, saya langsung ke kamar, ke studio mini saya. Ngapain? Nyiapin. Dia nyiapin menu masakan, saya juga nyiapin menu. Untuk siapa? Untuk jemaat, saudara. Oh saudara, kami merasakan keindahan di tempat ini. Kami merasakan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun rasanya ada banyak waktu yang membuat kami tidak nyaman, membuat kami takut, kami khawatir. Tapi ketika itu jalannya Tuhan, itu tujuannya Allah. Di sana Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa. Mungkin ada sesuatu yang mengusik saudara saat ini. Membuat engkau takut, ragu dan bimbang. Jangan pernah takut. Sepanjang saudara berjalan dalam tujuan Allah, Allah pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah yang hebat dan luar biasa. Saudara, hidup kita tidak akan berarti sampai kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita perhatikan ini. Hidup kita tidak akan berarti sampai kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Harta kita boleh bertambah dan berharga, tapi hidup kita sendiri tidak akan pernah berharga sampai kita kembali pada rencana Allah semula. Hidup ini akan berarti kalau aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti tidak boleh berhasil, siapa yang boleh berhasil. Tapi biarlah kita selalu terkonek dengan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan kalau aku sudah berhasil, aku sudah sukses. Sekarang usaha pekerja aku diberkati. Untuk apa itu semua? Masing-masing kita punya tujuan Allah. Amin saudara. Makanya Alkitab menjelaskan. Muliakan Tuhan dengan apa? Tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Hidup ini punya tujuan yang mulia. Tengok aja kanan kiri gak apa-apa kan. Yang penting gak bersentuhan, tengok. Hidupmu dan hidupku punya tujuan Allah. Bukan hanya ada di zona nyaman. Bukan hanya ada di tempat itu saudara. Tuhan punya tujuan yang lebih dahsyat lagi. Lebih luar biasa lagi. Atas setiap kehidupan kita. Dan jangan pernah ragu dan bimbang. Kalau engkau berjalan dalam tujuan Allah. Dimanapun ada kesulitan. Sekalipun ada kesukaran. Sekalipun ada problem dan masalah. Sepanjang kita berjalan dalam tujuan Allah. Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Karena di dalam hidupmu dan hidupmu, aku diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ayo katakan sama-sama dengan saya, aku diciptakan untuk kemuliaan Allah. Aku punya talenta untuk kemuliaan Allah. Aku punya kekhususan untuk kemuliaan Allah. Aku punya sesuatu yang luar biasa, itu untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai kita nyaman dengan itu dan kita sedang berada di posisi menyimpang dari tujuan Allah. Hidupku adalah penyembahan. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah.
arahkan hidup saudara. Dalam tujuan Allah, kau alami keajaiban. Dalam tujuan Allah, ada mujizat besar Tuhan nyatakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Hanya karena Anugerah karena kekuatanmu. Nah hidupku Tuhan, dan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ya Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, hidupku bersembahkan, ya Tuhan, ini hidupku. Dan hidupku berikan semua untuk kemuliaan-Nya. Menyadari kita ada, diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Ada tujuan yang indah, ada tujuan yang mulia. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur. Dan hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Sekali lagi, ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu nyata atas kami. Haleluya. Biarlah kami menyampai kepada tujuan Allah secara sempurna. Yesus, di mata-Mu segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami muliakan, kami tinggikan melalui hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah, rencana-Mu mulia. Yesus, Tuhan baik, Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Bersyukur buat kemurahan-Mu. Amin. Kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ada tujuan yang indah dan mulia. Untuk apa kami ada di dunia ini? Amin Tuhan. Ada tujuan yang indah dan mulia. Amin. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Amin. Dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, Terima kasih dalam rumah Yesus. tangga. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah atas kami. Amin. Terima kasih Engkau menyadarkan kami, mengingatkan kami dan menasihati kami. Untuk kami tidak lalai di zona nyaman. Ya Tuhan. Kami kembali kepada tujuan Allah, rencana Amin. Allah yang Amin. indah. Amin. Dan kami percaya di mana kami berada, Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Berjalan bersama-Mu Bapa. Yes. Kami lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dalam rumah tangga, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan melalui rumah tangga kami. Amin. Dalam pekerjaan kami, Ya. kemuliaan Tuhan juga dinyatakan dalam usaha pekerjaan kami. Amin. Keberhasilan yang kami raih, kesuksesan yang kami raih. Dalam studi kami, dimanapun kami berada, Haleluya. biarlah kemuliaan Allah boleh dinyatakan. Amin. Dan kami percaya, Tuhan percayakan kami tergembala di tempat ini. Haleluya. Terhimpun menjadi keluarga Allah di tempat ini. Haleluya. Ada rencana Allah yang indah atas kami. Amin. Bila melalui pelayanan ini, hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang Tuhan berkati. Terima Kau sudah kasih pimpin Tuhan. dari awal hingga akhir. Amin. Ibadah raya kedua dan ketiga sebenarnya akan dikerjakan pun, Tuhan tetap campur tangan dan Amin. kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Jemaat yang sudah hadir, dengan hati penuh kerinduan, mereka pulang Haleluya, dipuaskan Yesus. oleh Tuhan. Amin. Mereka pulang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mereka tidak takut lagi dimanapun Ya, mereka berada. Tuhan. Karena mereka ada di Yes, dalam yes, tujuan yes, Allah. yes. Mereka Amin, berada di amin, dalam amin. jalurnya Allah. Ada Amin. kemuliaan akan Amin, dinyatakan amin. melalui hidup mereka. Amin, Terima amin. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang tidak bisa hadir. Kalau ada yang sakit, dijamah, disembuhkan Tuhan. Amin. Yang sedang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Yang sedang susah dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Sepanjang sepekan, segala usaha pekerjaan yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Amin. Di tangan dan mulut umat-Mu Yes. ada kuasa Yes. mendatangkan berkat Amin. dan mendatangkan kemuliaan Allah. Amin. Sebelum mereka pulang, Tuhan, Engkau menyertai perjalanan mereka, melindungi mereka. Dan hamba minta Tuhan, curahkan limpahkan berkat turun atas umat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu dengan iman. Seperti yang Kau imani, jadilah dalam kehidupan-Mu. Tuhan Yesus memberkati seluruh aspek dalam hidup-Mu. Rumah tangga yang bahagia, pekerjaan yang berhasil, masa depan anak cucu yang diberkati Tuhan. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kiranya mengucap syukurlah kepada Tuhan. Engkau Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan limpah. Ya Yesus. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Yesus memberkati.